Selamat pagi, bertemu lagi di channel Line74, dan kali ini di video ini kita akan membahas mengenai teknologi perkantoran, masih di KD yang pertama. Kali ini kita akan membahas mengenai otomatisasi kantor atau yang biasa disebut virtual office. OA adalah suatu rencana untuk menggabungkan teknologi tinggi melalui perbaikan proses pelaksanaan pekerjaan demi meningkatkan produktivitas pekerjaan. OA memiliki tujuan, dan tujuan dari OA ada 3 poin yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, penggabungan dan penerapan teknologi. Yang kedua, memperbarui proses pelaksanaan pekerjaan di kantor. Dan yang ketiga adalah meningkatkan produktivitas pekerjaan dan efektivitas pekerjaan, sehingga pekerjaan apapun yang ada di kantor bisa terbantu dan tertolong oleh adanya virtual office ini. Sebagai contoh, ketika kita ingin membuat suatu surat, nah di sini kita tidak membuatnya secara manual, tetapi akan terbantu oleh adanya komputer. Dengan adanya komputer, maka pembuatan surat diharapkan menjadi lebih cepat, lebih efektif, dan lebih efisien, sehingga formatnya juga tertata dengan rapi. Virtual Office dimulai pada tahun 1964 ketika IBM memasarkan mesin yang disebut MT atau MST, yang biasa disebut magnetic tape atau selective typewriter. OA mencakup semua sistem formal dan informal yang berkaitan dengan komunikasi informasi ke dan dari orang di dalam maupun di luar perusahaan. Jadi pada dasarnya OA muncul karena adanya kebutuhan akan sistem informasi. Yang kedua adalah sistem elektronik formal dan informal. Yang ketiga, komunikasi informasi. Dan yang keempat, orang-orang di dalam dan di luar perusahaan. Selanjutnya kita akan membahas virtual office. Pengertiannya adalah sebuah ruang kerja yang berlokasi di dunia maya, dengan kata lain tidak mempunyai kantor real. Ingat, tidak mempunyai kantor real. Seseorang individu dapat menyelesaikan tugas-tugas yang diperlukan untuk melaksanakan bisnis profesional atau pribadi tanpa memiliki bentuk fisik lokasi usaha. Jadi kantor virtual merupakan suatu bentuk dari layanan perkantoran dalam format virtual yang bekerja secara online. Jadi tidak ada real tempatnya, tetapi dilaksanakan dengan sistem online. Jadi kombinasi OA bagi seorang manajer dilihat dari 3 aspek, yaitu yang pertama jenis organisasi, yang kedua pilihan pribadi manajer, dan yang ketiga sumber daya OA yang tersedia. Kantor virtual yang muncul pada tahun 1970-an ini muncul saat komputer mikro dan peralatan komunikasi terbilang murah pada zamannya, dan diharapkan berdampak signifikan menunjang, memudahkan, dan mempercepat semua aktivitas yang berhubungan dengan pekerjaan kantor. Jadi dengan adanya virtual office ini, manusianya akan merasa terbantu dengan baik dalam menghadapi pekerjaan-pekerjaan kantornya. Kita lanjut ke poin berikutnya, yaitu kerugian kantor virtual, yaitu ada 3 poin. Yang pertama, rasa tidak memiliki. Yang kedua, takut kehilangan pekerjaan. Dan yang ketiga adalah semangat kerja yang rendah. Ketika ada kerugian, pasti ada keuntungan. Maka keuntungan yang didapat ketika kita menggunakan virtual office adalah yang pertama,
pengurangan biaya fasilitas. Yang kedua, pengurangan biaya peralatan. Yang ketiga, jaringan komunikasi formal. Dan yang keempat, pengurangan penumpukan kerja. Dan terakhir adalah kontribusi sosial. Poin berikutnya, penggunaan umum virtual office meliputi nanti kita jelaskan. Penggunaan virtual office ini digunakan oleh 1. Home industry, akuntan, pengacara, toko online, perusahaan, guru, bahkan pelatih pun menggunakan virtual office. Jadi pada dasarnya kesimpulan dari virtual office ini adalah sangat bermanfaat bagi si pengguna itu sendiri. Yang pertama adalah manfaat fleksibilitas pekerjaan, kemudian yang kedua adalah manfaat efisiensi pekerjaan, dan yang ketiga adalah manfaat maksimal yang didapatkan ketika karyawan ataupun si pemilik perusahaan itu sendiri bekerja dalam hal produktivitas kerja. Sementara poin-poin tersebut yang bisa saya sampaikan, kita tunggu video berikutnya tentang teknologi perkantoran di KD yang kedua. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat untuk kalian semuanya.